Oke teman-teman, bersama Mister Sule Kota Malang. Malam ini Mister Sule ditemani salah satu tokoh inspirator muda ya dari Sumedang ya. Ya. Kita diskusi dengan beliaunya sebagai generasi muda, kiat-kiat apa yang dia lakukan di kampus, kemudian gerakan-gerakan apa yang dilakukan di kampus sehingga kegiatan ini berdampak positif bagi kelestarian bumi ya. Mari kita ngobrol-ngobrol nih. Halo, apa kabar? Halo semuanya. Salam rimba pokoknya buat semuanya. Sebelumnya perkenalan dulu kali ya Pak ya. Perkenalkan nama saya Intan Pujastuti dari Fakultas Kehutanan Universitas Winaya Mukti Sumedang. Mungkin dalam konteks ini ya, khususnya saya itu sebagai mahasiswa pecinta kelestarian alam yang memang ada divisi yang masuk ke dalam lingkungan atau pelestarian hutan. Di sini kita masih banyak divisi nih, ada divisi gunung hutan, konservasi, camping, kemudian ada divisi orad, dan yang paling kita utamakan itu dari konservasi. Di konservasi ini kita bisa kayak kegiatannya lebih kayak monitoring, kita bisa mengetahui tentang satwa, flora, fauna. Tapi bukan hanya itu teman-teman, ternyata di organisasi organisasi kita juga tidak perihal hanya untuk pelestarian hutan juga, kita ada bersih hutan. Jadi di sini kita bisa bekerja sama dengan kawasan hutan mana kita akan mengadakan bersih hutan bersama. Jadi di sini ada emang dampak baiknya itu emang sangat baik, yaitu khususnya di wilayah-wilayah pendaki-pendaki gunung dan gunung-gunung yang memang sering didaki gitu kan. Terus menurut kita juga, kenapa kita melakukan hal itu? Karena banyak sekali sekarang pendaki yang agak nyeleneh lah gitu ya. Mereka mendaki cuman karena ada yang karena hobi tanpa mereka gitu ya, memikirkan kalau misalnya sampah yang mereka bawa dan tidak dibawa kembali itu berdampak buruk pada lingkungan. Iya, betul, jadi di sini kita ada fokus terhadap pecinta alam dan ada fokus juga terhadap kebersihan lingkungan dan konservasi, khususnya di bidang konservasi. Terus kita juga ada binaan kita juga nih, kayak khusus teman-teman SMP, SMA. Di sini kita ada binaannya, yaitu PEKA, pelajar konservasi. Di sini kita belajar monitoring. Ya? PK-nya dalam bentuk program ya, PK. Iya, pelajar konservasi. Jadi itu atau komunitas. Iya, komunitas. Jadi antara kampus dan organisasi kita itu punya bekerjasama membentuk pelajar konservasi. Di sini kita mengambil beberapa penggiat alam yang memang ingin dan punya keinginan untuk berkontribusi dalam hal konservasi gitu. Oke, Kak Intan. Kira-kira nih Kak Intan, di kampus itu Kak Intan menggerakkannya itu dengan teman-teman satu fakultas atau teman-teman mahasiswa di luar fakultasnya? Kalau untuk kegiatan bersama kita biasanya ada beberapa kegiatan yang memang kita mengikutkan seluruh mahasiswa. Kadang ada juga yang kita emang kegiatan yang bertautan hanya mapala universitas saja gitu. Tapi kita menitik fokuskan itu pada anggota-anggota kita, dan kita ingin mereka melihat dulu contoh yang apa yang kita berikan. Kalau misalnya mereka udah contoh dan tahu bagaimana contoh yang kita berikan dan dampaknya seperti apa, kemungkinan besar mereka juga akan mengikuti apa yang kita lakukan gitu. Nah Kak Intan, kira-kira berapa lama dan sejak kapan Kak Intan dan teman-teman menggalakkan bagaimana bersih-bersih hutan, menjaga hutan gitu? Untuk sebelumnya informasi bahwa mapala kita itu cukup lumayan tua, karena itu berdiri dari 1979 dan sudah lama ya? Dari tahun itu kita terus saja dari senior kita selalu menurunkan kegiatan-kegiatan tersebut, itu mau ekspedisi bersih hutan atau monitoring atau kayak kader-kader, pembentukan kader, kemudian kayak kegiatan-kegiatan yang emang ada di divisi kita gitu. Jadi emang cukup lama, emang diturun-temurunkan, dan emang itu jadi sebuah acuan buat kita. Ternyata orang yang lebih tua bisa, kenapa kita yang muda-muda itu nggak bisa ngikutin apa yang mereka turunkan kepada kita. Kalau Kak Intan sendiri udah lama? Saya di organisasi MPK Rimbawan terhitung baru 2 tahun, dan emang dan saya juga merupakan
informasi bahwa saya itu merupakan wakil ketua BEM di Universitas Kehutanan ya. Di sini juga saya menjadi wakil ketua itu menarik juga minat untuk kontribusi dengan mapala lain ataupun dengan organisasi lain, baik itu antara kehutanan atau bukan kehutanan, atau yang mau mengenai tahu tentang kehutanan itu seperti apa, kita pasti bakalan ikut kontribusi bersama-sama gitu. Terus aku tertarik sama PK ini. PK ini idenya gimana nih? Kok ada ya, akhirnya kan ada gitu. PK dulu itu kan dari pembuatan itu kan dari senior. Jadi dari kita ada kolaborasi dan ini membuat pelajar konservasi. Kenapa? Karena kayak kita ngerasa kayak beberapa wilayah atau beberapa hutan konservasi itu kurang ada peran dari anak-anak muda, yang memang kita bertujuan untuk kenapa sih kok harus anak-anak muda gitu kan, karena kita memikirkan kalau bahwa mereka itu memiliki jangka waktu yang panjang gitu, sedangkan kita sudah dapat nih informasi dari yang sudah lebih tua dari kita, bagaimana ilmunya, bagaimana kita tinggal mengamalkan kepada yang lebih mudanya lagi. Dengan pelajaran konservasi ini kita menarik teman-teman SMA menjadi bahwa sadar gitu bahwa lingkungan itu sekarang tuh memang kritis, dan kita harus memberikan usaha bagaimana caranya teman-teman itu peduli akan lingkungan yang rusak sekarang. Iya. Berarti inisiatif yang bagus lah ya, karena melibatkan anak-anak sekolah ya, namanya PK, Pelajar Konservasi. Nah, ini menarik nih ya, Oke, Kak Intan, ada nggak kendala-kendala yang dialami baik di kampus maupun aktivitas di masyarakat? Barangkali ada yang mungkin nggak mau atau cuek gitu, ada nggak? Sebenarnya kalau dibilang tidak mau ataupun cuek, mungkin di setiap kegiatan juga memang ada sih hal-hal seperti itu, tapi kita tidak terlalu terlalu dipikirkan lah gitu. Kita kan hanya mengadakan kegiatan yang memang mau berkontribusi pada kegiatan kita, tapi dengan usaha kita mengajak secara baik-baik, itu baik dari masyarakat ataupun dari pihak kampus, kita selalu melakukan hal yang terbaik hingga mereka memiliki feedback yang baik juga ke kita gitu. Dan untuk area kegiatannya di lingkup kampus atau kerjasama juga dengan kelompok tani atau yang lain? Kegiatan itu kita lebih menitikan itu di area konservasi, jadi pelajar-pelajar yang memang di area konservasinya gitu. Jadi kayak lebih lebih ke pelajar yang memang ada di daerah konservasi tersebut. Kita mengajarkan kesadaran dan mengajarkan bagaimana kita harus peduli terhadap lingkungan yang di daerah konservasi gitu. Termasuk menanam pohonnya? Iya, dengan menanam pohon juga termasuk kegiatan dari kita juga. Dari dulu juga kalau pengelolaan ada sampah, beberapa kegiatan menanam pohon dan bersih-bersih gunung juga. Kalau untuk pemilahan sampah sendiri dilakukan teman-teman ada nggak? Gimana? Pemilahan sampah. Kalau untuk pemilihan sampah sih kita kurang sih. Cuman kita di kampus itu ada budaya yang namanya jangan pernah menggunakan sampah plastik. Jadi kita dari kehutanan itu kita lebih menggunakan barang-barang yang memang itu ramah lingkungan. Seperti minum menggunakan tumbler, jadi makanan menggunakan tumbler lagi gitu. Jadi jadi kita mengupayakan, meskipun tidak semua mahasiswa mengikuti, tapi kita yang dari mahasiswa pecinta alam itu pasti mewajibkan seluruh anggotanya memberikan contoh bahwa dampak lingkungan dari barang-barang yang sekali dipakai itu sangat buruk. Jadi kita di sini menitik fokuskan untuk menggunakan barang-barang yang benar-benar ramah lingkungan. Masya Allah, luar biasa ya perjuangan teman-teman ya di Sumedang ya. Ya, ternyata kita tidak hanya mengenal tahu Sumedangnya, tapi kita mengenal tokoh-tokoh yang hebat. Ya, salah satunya Kak Intan ini ya. Oke teman-teman, bagi teman-teman generasi muda, kira-kira harapannya Kak Intan untuk generasi muda kita itu harus gimana sih supaya hutan kita bisa terlindungi? Mungkin harapan saya itu lebih ke kalian harus sadar bahwa bumi kita sedang tidak baik-baik saja, dan bagaimana cara kita agar menghilangkan kata tidak baik-baik itu dengan peduli lingkungan. Karena tidak semua orang peduli lingkungan, tapi kita harus peduli pada lingkungan. Masya Allah. Oke ya teman-teman ya, itu oke. Satu kata Kak Intan, hutan.
Lestari. Wah, oke. Terima kasih Kak Intan ya. Oke teman-teman ya, semoga Kak Intan berbagi inspirasi malam ini. Teman-teman juga bisa memberikan masukan juga atau ingin kolaborasi dengan timnya Kak Intan. Jangan lupa tulis di kolom komentar teman-teman ya. Andai kata nanti teman-teman pingin Instagram pribadinya atau pingin YouTube-nya, bisa tulis di kolom komentar. Instagramnya apa Kak? Kalau untuk organisasi itu MPKA Rimbawan. Kalau untuk pribadi itu ada Intan Rimbawan. Websitenya Rimbawan juga ada. Terus TikToknya juga jangan lupa diikuti. Jadi ya pokoknya Lestari Hutanku. Oke, Lestari Hutanku ya. Instagramnya Intan Rimbawan. Oke teman-teman ya. Oke, jangan lupa like, share, dan komen video ini. Semoga bermanfaat. Dari Mr. Sule, Kepulauan Seribu.